Bumi, air, dan seluruh kekayaan alam adalah harta yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini. Bangsa yang berpijak pada keleluhuran sejarahnya. Bangsa yang terus tumbuh dan selalu mampu beradaptasi pada kemajuan peradaban. Dihuni oleh jiwa-jiwa yang merdeka, yang tak pernah kenal kata menyerah. Ini kami, inilah kami, bangsa Indonesia. Andai aku jadi kepala daerah, akan kutambah sumber daya penyuluh pertanian, bahwa penyuluh dituntut melahirkan 5 orang petani muda yang dibimbing secara intensif dan menghidupkan kembali peluang-peluang kerjasama, studi banding, dan lain-lain agar mampu mendorong generasi muda cinta terhadap pertanian. Tahukah kamu, Bappenas memperkirakan pada 2063 tak ada lagi profesi petani, sedangkan petani milenial sebagai harapan bangsa masih terus dikembangkan. Yang artinya, petani milenial harus senantiasa didukung. Seandainya aku jadi kepala daerah. Program yang akan saya realisasikan untuk memperkuat pembangunan petani milenial adalah 1. Pengadaan pelatihan penelitian inovasi pertanian bekerja sama dengan universitas di daerah. Kedua adalah kompetisi bisnis pertanian atau PMB Tani Muda Berbisnis untuk mencetak petani milenial yang unggul dalam berwirausaha pertanian, serta sebagai apresiasi kepada petani milenial. Yang ketiga adalah pembentukan forum petani milenial, di mana akan ada sharing dan diskusi tentang permasalahan petani milenial didampingi oleh Dinas Pertanian. Yang keempat adalah pemilihan duta petani sebagai penggerak petani milenial. Yang kelima adalah program asuransi dan smart investment bagi petani milenial. Dan untuk generasi muda yang berminat menjadi petani milenial tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, kami pemerintah daerah akan merencanakan pembangunan kawasan pertanian tetap pada lahan milik daerah yang terintegrasi dari proses produksi hingga pemasaran yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kawasan ini juga sebagai tempat training bagi petani milenial baru. Yang kedua, kredit usaha petani milenial sebagai sumber modal. Ketiga adalah program magang di BUMD bidang pertanian untuk fresh graduate bidang pertanian. Dengan program terintegrasi dan berkelanjutan, petani milenial akan semakin di depan. Halo Sobat Tani, perkenalkan nama saya Dimas. Andai aku menjadi kepala daerah, apa yang akan aku lakukan untuk memperkuat pengembangan petani milenial di Indonesia? Oke, salah satu isu pertanyaan menarik untuk kita bahas adalah krisis regenerasi petani Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan berbagai langkah seperti sosialisasi pada kaum milenial guna meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian, pengendalian impor, serta mendukung eksplorasi tani, pelatihan tani kepada generasi muda, dan meningkatkan teknologi di bidang pertanian. Selain itu, di zaman serba digital seperti saat ini, kemajuan iptek di bidang pertanian sangat diperlukan. Nah, kali ini saya mau mendemonstrasikan salah satu rancangan saya untuk mengembangkan petani milenial Indonesia. Perkenalkan, Smart Tani App. Smart Tani App adalah sebuah aplikasi yang dapat dijadikan tempat untuk berbagi informasi seputar pertanian dan perkebunan. Nantinya diharapkan aplikasi ini dapat menjadi wadah kaum milenial mengasah skill bertani mereka. Nantinya di aplikasi ini, para petani dapat mendapatkan berita seputar pertanian. Bukan hanya itu, nantinya para petani muda juga bisa membaca artikel-artikel, bahkan nonton video-video yang ada di aplikasi Smart Tani App. Saya berharap impian saya ini dapat terrealisasikan. Ayo kaum milenial, bersama-sama kita majukan industri tani Indonesia. Mari mulai menanam dari rumah. Bersama-sama kita majukan Tani Indonesia.
Tahukah teman-teman jika sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian? Sektor ini mampu tumbuh positif pada triwulan pertama 2021. Namun sektor pertanian masih didominasi petani di usia 45 tahun ke atas. Halo, namaku Puput Anissa Mutiarani. Jika aku menjadi kepala daerah, yang akan aku lakukan untuk memperkuat pengembangan petani milenial adalah: pertama, menarik generasi muda atau generasi milenial untuk turut bertani dengan memanfaatkan bonus demografi. Mengingat regenerasi petani adalah isu lama yang hingga kini belum dapat teratasi. Yang kedua, generasi milenial lahir seiring dengan perkembangan teknologi, identik dengan generasi yang inovatif dan juga kreatif. Ingin serba cepat dan tepat dalam merealisasikan sesuatu. Potensi ini selayaknya didukung. Contohnya adalah dengan memfasilitasi pengembangan integrasi otomasi pertanian atau smart farming untuk meningkatkan produktivitas dan juga kerja efektif. Selain itu, juga dapat mengintegrasikan teknologi dalam pelaksanaan pemasaran agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga adalah memberikan pelatihan agribisnis dan juga manajerial kepada anak muda agar dapat memberikan praktek usaha modern pertanian dari hulu ke hilir. Yang keempat adalah mendampingi untuk memaksimalkan program inklusi keuangan serta penggunaan KUR. Dan yang kelima adalah memberikan perhatian, perlindungan melalui perda, serta kontroling berkala melalui komunikasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. Hal-hal yang telah saya sebutkan saling berkesinambungan. Pada dasarnya, pengembangan kekuatan petani milenial membutuhkan tahapan yang kompleks dan juga partisipasi dari berbagai pihak. Jika bukan kita, siapa lagi? Untuk itu, mari berkontribusi. Wujudkan petani yang berdaya, dukung perekonomian dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sampai jumpa! Halo petani milenial, salam kenal, namaku Fernando. Aku calon kepala daerah Bali Nusra. Aku mau kenalin Simantri, sistem pertanian terintegrasi. Penasaran kan sama keseruannya? Yuk, kita langsung ke prosesnya. Om Swastiastu, kenalin, namaku Fernando, tinggal di Bali. Aku mau kenalin Simantri, sistem pertanian terintegrasi yang ada di wilayah Bali Nusra untuk kemajuan bumi pertiwi. Bumi Bali adalah salah satu lahan pertanian berpotensi terkemuka di Indonesia. Dengan Simantri, ayo majukan pertanian dan peternakan dengan hasil terkemuka di pasar dunia. Salah satu hasil bumi berkualitas ekspor dengan permintaan tertinggi yang ada di Bali adalah porang. Dengan Simantri, kebutuhan pupuk organik bisa terpenuhi dan mampu menjadi substitut pupuk kimia dengan unsur hara yang identik dengan pupuk kimia. Dengan Simantri, ayo majukan sektor pertanian. Sebagai regulator, kepala daerah punya fungsi untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari petani dan pihak distributor untuk menjaga sistem pertanian yang berkelanjutan. Dengan berbagai inovasi, Simantri mampu menjawab keresahan petani, mulai dari pupuk padat dan cair untuk menjaga kesuburan lahan tani porang dengan biaya murah dan ramah lingkungan. Saat menjadi kepala daerah, Simantri adalah program unggulan yang akan aku fokuskan untuk memajukan dan mensejahterakan petani milenial dengan hasil tanam unggulan, yaitu tanaman porang dengan kualitas ekspor. Bersama petani milenial, ayo majukan sektor pertanian dan tujukan hasil bumi berkualitas ekspor mancanegara. Jalan-jalan bersama Sang Putri, pergi melihat sektor industri, pertanian, harapan untuk negeri, ayo majukan bersama Simantri. Aku Fernando, sampai jumpa.